Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Runisa Artama dengan NIM A1A3250037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang global governance dan tata kelola dunia internasional. Global governance dan tata kelola dunia internasional merupakan konsep yang muncul akibat globalisasi yang membuat hubungan antara negara semakin terhubung dan bergantung, seperti arus barang, jasa, informasi, dan manusia semakin cepat menyebabkan berbagai masalah global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, pandemi, dan konflik lintas negara menjadi semakin kompleks, sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itu dibutuhkan kerjasama global yang melibatkan banyak aktor untuk mengelola dan menyelesaikan masalah tersebut. Global governance penting karena tidak ada pemerintah dunia yang memiliki kekuasaan penuh. Sebagai gantinya, tata kelola dunia dilakukan melalui kerjasama internasional. Norma, aturan, institusi global. Dalam praktiknya, negara tetap menjadi aktor utama, tetapi tidak ada lagi satu-satunya karena juga organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, IMF, dan Bank Dunia, serta aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, NGO, dan masyarakat sipil yang ikut berperan. Perbedaan antara governance, dan global governance yaitu terletak pada cakupan dan aktornya. Government adalah lembaga resmi dalam satu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan hukum secara interaktif. Governance adalah luas karena berbagai aktor yang menekankan pada proses serta kerjasama dalam pengambilan keputusan. Sementara global governance adalah bentuk government di tingkat dunia yang berjalan tanpa otoritas tunggal, tetapi melalui kerjasama dan kesepakatan internasional. Munculnya global governance didorong oleh beberapa faktor seperti globalisasi ekonomi yang menciptakan ketergantungan antara negara, munculnya masalah lintas batas seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan mempercepatnya interaksi global, serta keterbatasan negara dalam menangani masalah internasional. Selain itu, meningkatnya peran aktor non-negara dan berakhirnya perang dingin juga memperkuat kebutuhan akan kerjasama global. Dalam praktiknya, global governance menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah global, tetapi tidak selalu berjalan dengan efektif. Salah satunya tantangannya adalah perbedaan kepentingan antara negara dan ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini bisa menyebabkan kebutuhan yaitu kondisi ketika kerjasama global terhambat karena terlalu banyak aktor yang kepentingannya berbeda-beda. Di bidang perdagangan internasional, WTO berperan sebagai mengatur sistem perdagangan. WTO membuat aturan perdagangan menjadi forum negosiasi serta menyelesaikan sengketa antara negara. Tujuannya adalah menciptakan perdagangan yang lebih terbuka dan adil, meskipun dalam praktiknya sering dikritik karena dianggap hanya menguntungkan negara yang maju. Sementara itu, IMF dan Bank Dunia berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan mendukung pembangunan. IMF berfokus pada stabilitas keuangan dan penanganan krisis, sedangkan Bank Dunia telah menekankan pada pembangunan kerja jangka panjang seperti infrastruktur dan penegasan kemiskinan. Namun kedua lembaga itu juga sering dikritik karena kebijakannya dianggap kurang adil serta didominasi oleh negara yang maju saja. Secara keseluruhan, global governance merupakan sistem penting dalam mengatur dunia internasional di tengah kompleks globalisasi. Kerjasama antar negara dan keterlibatan berbagai aktor tetap menjadi kunci utama untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan solusi bagi berbagai permasalahan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.